Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan materi perpajakan tugas ke-8 di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas 4 poin materi. Yang pertama ada pembukuan dan juga pencatatan dalam perpajakan. Yang kedua, pemeriksaan dalam perpajakan. Yang ketiga, penyidik dalam perpajakan. Yang keempat, juga sanksi dalam perpajakan. Nah, baiklah kita mulai saja. Yang pertama ialah pembukuan dan juga pencatatan. Nah, pembukuan itu sendiri ialah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan juga informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan juga biaya, serta jumlah harga yang diperoleh dan juga penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan juga laporan laba rugi untuk periode tahun perpajakan. Nah, sedangkan pencatatan itu sendiri ialah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan juga penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak ataupun yang dikenal dengan pajak yang bersifat final. Oke, nah di sini ada kewajiban dan pencatatan dan juga pembukuan. Nah, yang pertama ada wajib pajak orang atau pribadi di Indonesia melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan ini yang wajib diselenggarakan oleh wajib pajak adalah pembukuan yang terdiri dari pencatatan yang dikerjakan secara teratur tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan juga biaya serta jumlah harga perolehan maupun PPN ataupun PPh. Nah, yang kedua ada bagi wajib pajak yang memuat ketentuan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan di mana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2018, di mana kewajiban pembukuan dibebankan atas penerimaan bruto secara teratur lebih dari 4,8 miliar rupiah. Nah, sanksi jika kita tidak menyelenggarakan pembukuan dan juga pencatatan. Yang pertama, pajak terutang yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak atau SKP akan dinaikkan sebesar 100%, khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan sebesar 50%. Nah, yang kedua, bagi wajib pajak atau pribadi maupun badan, memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang palsu seolah dibenarkan akan ditindak pidana sampai 3 tahun atau denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Nah, selanjutnya ialah pemeriksaan dalam pajak. Nah, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan juga menetapkan ketetapan lain untuk menguji kepatuhan dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, tujuannya ialah untuk pengujian ketetapan pemenuhan keperpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dalam hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 184 tahun 2015. Oke, nah di sini ada proses atau prosedur pemeriksaan. Nah, yang pertama ada petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan yang harus melibatkan wajib pajak yang diperiksa. Nah, yang kedua wajib pajak yang diperiksa harus. Nah, ini beberapa memperlihatkan dan juga meminjamkan buku atau catatan, memberikan kesepakatan untuk memasuki tempat atau ruangan, memberikan keterangan, nah, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya ialah penyidik dalam perpajakan.
Nah, yang dimaksud dengan penyidik dalam perpajakan ialah merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan bukti permulaan. Nah, secara sederhana, bukti permulaan merupakan keadaan, bukti ataupun denda yang diberikan petunjuk adanya tindakan pidana perpajakan. Nah, penyidik ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan perpajakan. Nah, wewenang dari penyidik itu sendiri ialah yang pertama menerima, mencari, mengumpulkan, dan juga meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan-keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan juga jelas. Nah, yang kedua, meneliti, mencari, mengumpulkan data mengenai orang atau orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana perpajakan. Yang ketiga ialah meminta keterangan dan juga bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan juga dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti tersebut jika bukti ini tidak tahu kebenarannya. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak dalam hal perpajakan. Sebenarnya di makalah juga lebih lengkap karena mengingat durasi. Jadi kalau mau yang lebih lengkapnya lagi bisa dibaca di makalah. Oke. Nah, di sini ada penghentian penyidikan. Nah, syaratnya telah diatur dalam pasal 44B dalam Undang-Undang Perpajakan. Permohonan penghentian penyelidikan dalam pasal tersebut diajukan oleh wajib pajak atau tersangka yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Serta turut melakukan mengajukan atau membantu melakukan tindak pidana dalam perpajakan, itu boleh dihentikan ya. Nah, yang kedua, wajib pajak atau tersangka yang akan mengajukan penghentian penyidik menurut pasal 44B meminta informasi secara tertulis kepada unit Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan penyidik untuk mengetahui besar kerugian pada pendapatan negara, yaitu jumlah pajak yang tidak kurang bayar dan juga yang harus dikembalikan atau disetor ulang dengan sanksi tertentu. Nah, wajib pajak atau tersangka akan mengajukan penghentian penyidikan pasal 44B, mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Direktur Jenderal Pajak yang memenuhi ketentuan tertentu. Oke. Nah, di sini sanksinya bisa dibaca ya dalam tindak pidana kealpaan, kesengajaan. Nah, ini bisa dibaca. Oke, nah selanjutnya ialah sanksi-sanksi dalam perpajakan. Meliputi, nah yang pertama ada sanksi pengenaan denda. Nah, dalam sini pengenaan denda pastinya tidak akan langsung dicetuskan sembarangan dicetuskan, melainkan menurut pasal dan juga undang-undang perpajakan. Nah, seperti ini. Yang pertama ada pasal 7 ayat 1 di mana mengatur keterlambatan SPT, di mana SPT masa dikenakan sanksi sebagai berikut, nih bisa dibaca. Oke, selanjutnya ada sanksi berupa pengenaan bunga. Bunga ya, ini bunga. Pengenaan bunga. Nah, di sini bisa dilihat kalau dalam pasal juga sama diatur dan yang ditertera dalam Undang-Undang Perpajakan. Nah, di sini ada pasal 8 ayat 2 dan juga 2A, pembentulan SPP tahunan itu 2%, ini sampai ada yang 48%, dan juga banyak yang 2%, bisa dibaca. Oke, nah terakhir ada pengenaan mengenai kenaikan. Nah, di sini juga dipresentasekan. Nah, di sini dalam pasal 8 ayat 5, pengungkapan tindak kebenaran sebelumnya diterbitnya SKP 50% dari pajak yang dikurangi dibayar. Oke, ini bisa dibaca. Nah, sekali lagi diingatkan kalau ingin yang lebih lengkapnya lagi atau ada yang kurang jelas bisa dibaca di makalahnya.
Baiklah, sekian terima kasih untuk video kali ini, tugas perpajakan, materi pembukuan, pencatatan, pemeriksaan, penyidik, dan juga sanksi dalam perpajakan. Nah, sekian terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah.